Pembunuhan Brigadir Yosua hampir memasuki garis akhir. Setelah pembacaan tuntutan, kini masuk dalam tahap pembelaan dari para terdakwa sebelum vonis hakim akhirnya dijatuhkan. Jelang palu hakim diketuk, muncul kabar ada gerakan bawah tanah berusaha mempengaruhi vonis bagi Verdi Sambo. Pernyataan menunjukkan ini datang dari Menko Polhukam Mahfud MD. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan independen. Pemerintah pun menyatakan akan mengawal proses penegakan hukum hingga akhir. Jadi siapa oknum yang dimaksud berupaya bergerilya? Inilah satu media forum di balik skenario jelang vonis Sambo. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan gerakan bawah tanah jelang vonis Verdi Sambo dan 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah diketahui dan diamankan. Terutama gerilya yang dilakukan oknum di Kejaksaan Agung. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si Asif. Saya bilang, Brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majian banyak kok, saya bilang. Kejaksaan Agung menghormati pernyataan Menko Polhukam sebagai bentuk kepedulian pemerintah sekaligus bagian dari proses penegakan hukum. Yang salah ngomong aja saya hormati Pak, yang nyaci maki jaksa. Saya nggak pernah sakit hati dicaci maki Pak. Saya hormati, apalagi pimpinan saya itu, Menko Polhukam itu. Orang yang arif Pak, saya kenal benar sama beliau. Itu orang arif dan orang yang sangat peduli pada bangsa ini. Jadi hal-hal kecil pun beliau peduli, ya sudahlah. Sementara Mahkamah Agung mengaku belum mengetahui ada upaya atau gerakan mengintervensi vonis hakim dalam perkara Verdi Sambo. Juru bicara Mahkamah Agung memastikan hakim yang menangani perkara Sambo tidak terpengaruh intervensi dan mampu menjaga independen. Nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen dan saya kawal terus jadi independen. Gerilya bawah tanah yang dimaksud Mahfud MD muncul usai jaksa membacakan tuntutan kepada Sambo CS. Mantan Kadif Propam Polri itu dituntut hukuman penjara seumur hidup. Sementara terdakwa Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara. 3 terdakwa lain, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuatmaruf dituntut hukuman 8 tahun penjara. Publik menanti putusan majelis hakim. Yang jelas, majelis hakim harus bertindak adil berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan hingga upaya pledoi yang dihadirkan para terdakwa sebagai upaya pembelaan atas tuntutan jaksa. Kemandirian kekuasaan kehakiman sedang diuji. Sebuah operasi untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman disinyalir sedang terjadi. Drama dalam pembelaan adalah panggung depan. Namun di panggung belakang ada indikasi. Namun tak mudah menemukan bukti. Sejumlah narasumber telah hadir di satu meja forum malam ini yang akan membahas soal dibalik skenario jelang vonis Sambo. Dari ujung sebelah kanan ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch. Malam. Mas Budiman. Di sebelah kanan saya ada Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Malam, Bang Martin. Melalui sambungan Zoom ada juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting. Malam Bang Miko. Dan Malam Mas Budiman. Ya, sebentar lagi akan bergabung pengacara dari Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Dan kami juga sudah mengundang Andi Samsan Ngandro sebagai juru bicara Mahkamah Agung. Tapi 30 menit sebelum acara ini berlangsung, Andi Samsan membatalkan. Ya, kita akan memulai diskusi kali ini melalui Sugeng Teguh Santoso. Sugeng, Pak Mahfud ya mengatakan ada operasi ya bawah tanah yang mencoba mempengaruhi vonis atau apapun vonis akhir dari Sambo. Apakah Indonesian Police Watch juga mendapatkan informasi yang mirip atau ada informasi yang berbeda?
Indonesia Police Watch itu memiliki informasi sebetulnya jauh sebelumnya. Jauh sebelum Jauh vonis? sebelumnya, vonis. Jadi saat Sambo ditetapkan sebagai tersangka, saya mendengar informasi ada upaya juga karena Sambo ini memahami bahwa proses setelah tersangka pasti prosesnya sampai penuntutan dan pengadilan. Timnya mereka mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan diri termasuk yang isu beredar, katakanlah berupaya memilih hakim, kemudian juga upaya bagaimana tuntutan rendah gitu ya. Kenapa? Pak Mahfud kemudian kan bicara dalam wilayah tupoksinya. Oke. Yaitu dia bicara tentang kejaksaan, dia tidak bicara tentang kehakiman karena itu di luar ya. Jadi Pak Mahfud sudah pas lah bicara itu. Nah, karena tuntutan jaksa itu kan menjadi pedoman yang menjadi titik tolak buat hakim mempertimbangkan putusan. Oke. Nah, jadi saya mendengar seperti itu juga ya. Saya mendengar bahkan yang disebut bintang 1 itu memang ada. Bintang 1 itu memang ada? Ada bintang 1. Ada bintang 1, tapi bintang 1 perannya apa sebetulnya? Yang disebut Pak Mahfud tadi ya. Oh ada bintang 1, ada bintang 2 itu ya? Tapi gini lah, sebentar, Sugeng berhenti dulu sebentar, kayak undang Rasa Mala Aritonang, kuasa hukum dari Verdi Sambo yang telah hadir ya, setelah mengikuti persidangan. Malam, Mbak Mala. Malam. Saya lanjutin dengan Sugeng dulu. Jadi informasinya seperti apa? Ada ya, saya dapat informasi yang juga belum terkonfirmasi, itu ada lah ya. Ada apa? Ya ada melakukan lobby itu. Dalam menjelang vonis? Iya, menjelang vonis ya. Bukan menjelang vonis, tuntutan. Mulai dari tuntutan? Tuntutan dong, ya kan itu kan titik tolak. Dan menurut saya nih ya, upaya itu ada korelasinya dengan tuntutan yang dibuat. Ada dua dasar, Mas Budiman ya. Ketika diajukan tuntutan 340 terhadap Sambo dengan tuntutan hukuman seumur hidup, ada dikatakan di sana, ada poin ya di luar soal pembuktian segala macam, hal yang meringankan tidak ada. Tidak ada hal yang untuk Verdi Sambo? Iya ya. Nah kalau menurut saya itu adalah upaya menyediakan jalan kepada majelis hakim untuk mengisi. Oh, itu bagian dari skenario gitu? Menurut saya. Untuk membuka jalan untuk menurunkan hukuman? Iya kan. Kalau hal yang meringankan kan fakta itu ada di persidangan sebetulnya ya. Apa itu faktanya? Enggak, kalau informasi yang diperoleh IPW apa selain analisa? Ya ada upaya, bergerakan itu ada upaya. Gimana upayanya itu gimana sih? Ya tentu bicara bagaimana supaya tuntutannya tidak terlalu tinggi. Bicara kepada jaksa ya? Ya itu yang saya dengar ya. Termasuk vonis juga akan begitu? Nah, kalau vonis saya belum dengar. Ya. Belum dengar? Jadi belum ada yang mendekati kekuasaan kehakiman? Iya, saya belum dengar. Jadi ada upaya seperti itu. Oke. Nah, jadi dengan dua indikasi. Satu yang saya katakan, dengan fakta sebetulnya ada hal yang meringankan buat Sambo, bukan tidak ada. Ya, dia bahwa dia sopan, tidak pernah dihukum, dan akhirnya mengakui walaupun agak berbelit. Itu kan sesuatu fakta yang tidak boleh disingkirkan dong demi keadilan. Ya. Jadi ruang itu yang akan diisi. Oh, disengaja dibuka ya untuk membuka jalan. Tapi gini, Bung Martin, apakah ada juga keluarga Yosua juga mendengar selentingan atau meyakini ada operasi-operasi di panggung belakang itu? Justru itu sudah terjadi sebelum kasus ini masuk ke persidangan. Di tanggal 18 Juli itu setelah kami melapor, saya ingat sekali pada saat itu harusnya saya yang mendampingi Kamarudin Simanjuntak untuk menemui, pada saat itu orang ini belum jadi brigjen, masih kombes, dan satu lagi jenderal bintang 2 untuk bertemu di daerah salah satu daerah Jakarta karena orang ini datang dari daerah ya. Nah pada saat itu memang karena ada tugas saya untuk menjawab media, akhirnya saya delegasikan untuk mengawal Bang Kamarudin kepada rekan Febri atau adik Febri. Nah, pertemuan itu poinnya adalah untuk meminta kepada Kamarudin Simanjuntak agar mengupayakan perdamaian tanpa harus... Mengupayakan perdamaian? Tanpa harus pro justisia gitu ya. Oh, ada upaya di awal? Ada. Lalu abang kita bilang ya nggak bisa. Kalau belum ada yang bersalah, belum ada tersangkanya dan tidak ada mengakui perbuatan, mau dibayar berapapun, pada situ kan tawarin uang. Kami tidak akan bisa melakukan hal tersebut.
Jadi Bang Kamarudin pada situ menyampaikan jelas dulu siapa tersangkanya, dia minta maaf sama keluarga korban, nanti saya akan bantu untuk restoratif justice ataupun meringankan. Oh, sejak awal ada upaya restoratif justice. Iya, tapi kan kita kan minta tetap harus ada dong yang bertanggung jawab. Dan tidak bisa hanya Barada Richard doang yang dipersangkakan. Oleh karena itu pada saat kita melapor, kita tidak pernah melaporkan hanya Richard. Enggak, kalau gerakan bawah tanah sekarang menjelang vonis? Nah, kan kemarin ada informasi lagi dari Bang Kamarudin bahwa masih ada upaya. Saya tidak tahu karena Bang Kamarudin juga tidak ceritakan kepada saya siapa orang itu yang saat ini sedang melobi. Tapi ada. Apakah orang yang sama? Tapi ada. Apakah pangkat bintang yang sama orang yang sama pada saat di awal di tanggal 18 Juli datang ke Jakarta untuk meyakinkan Kamarudin Simanjuntak untuk mendamaikan antara pelaku dengan korban. Dan juga pada saat itu salah Jadi satunya... gerakan bawah tanah yang disebut oleh Pak Mahfud itu memang ada? Menurut Anda? Ada. Dan pada saat itu bukan hanya minta mendamaikan, tapi untuk meminta Kamarudin Simanjuntak tidak berbicara di media. Oh, tidak berbicara di media. Ya, pada saat itu. Oke, baik, Bang Mala. Jadi Anda sebagai kuasa hukum Verdi Sambo, sebetulnya ini ada sinyalemen dari Pak Mahfud, Menko Polhukam, bahwa ada gerakan bawah tanah yang mencoba mempengaruhi hasil akhir dari putusannya Verdi Sambo. Dari pihak Anda ada nggak sih gerakan-gerakan seperti itu atau gimana? Gini Mas Budiman, dari awal kami sampaikan bahwa prinsip kami mendampingi proses hukum ini, terutama di persidangan, berharap bahwa proses ini bisa dilaksanakan secara akuntabel. Oke. Secara akuntabel. Akuntabel itu di persidangan ya? Semua dalam proses pemeriksaan, pendampingan. Jadi kalau bawah tanah kan nggak akuntabel ya? Ya, saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Pak Mahfud ya. Tapi poin saya begini, Mas Budiman, ini kan proses kita sedang berjalan adalah proses hukum. Dasar kita adalah hukum. Jadi supaya kita tidak terlalu berbelit-belit, jika kita nggak kelihatan kayak dukun gitu, berhalusinasi, ya disebut saja siapa orangnya, dibuka, dilaporkan, diproses. Karena kalau memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi dan itu menghambat pemeriksaan ini, itu justru membahayakan proses yang sedang berjalan. Oh, Mas Budiman, kita ini kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, bawa bukti, kita berdebat di pengadilan. Saya yakin jaksa penuntut umum juga begitu, sudah berupaya keras, begitu juga hakim. Jadi kalau kemudian di belakang dibangun opini yang kemudian seolah-olah mau apa namanya? Menko Polhukam yang bangun nih. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan Pak Mahfud, makanya tadi saya sampaikan kalau memang ada ya dibuka saja, disebut namanya, nggak perlu pakai simbol-simbol, pakai kode, langsung saja disebut siapa namanya, kemudian diproses dan mungkin dilaporkan kepada yang punya otoritas ya, yang berwenang untuk proses itu. Gitu aja supaya Tapi fair. karena maksudnya apa? Dibuka ada upaya-upaya operasi bawah tanah? Ya saya nggak paham, itu kan mesti dikonfirmasi ke Pak Mahfud ya. Tapi sih kalau saya lihat Pak Mahfud kemarin menyatakan itu ada dua perspektif. Satu ada yang mau memperberat, ada yang mau memperingan. Oke. Tapi maksudnya apa secara detail kita kan juga tidak tahu. Tapi Anda sama sekali nggak tahu? Ya tidak tahu, Mas Budiman. Yang jelas kami fokus pada persidangan. Dan tidak melakukan juga? Pada substansi jelas tidak, Mas Budiman. Tapi kalau pembelaan kan biasa kan? Ya, kita fokus pada substansi, kita pada pembelaan, fokus pada soal hukumnya. Itu dari awal sudah kami sampaikan dan hari ini masih itu yang kami pegang. Gitu. Oke, baik. Saya ke Miko Ginting ya, juru bicara Komisi Yudisial. Gimana nih, ada kabar-kabar juga di luaran bahwa hakim yang sudah dikondisikan untuk menjatuhkan vonis dalam kasus Verdi Sambo. Gimana Miko menanggapi itu? Ya, pertama kalau itu datang dari seorang Menko Polhukam dan juga Ketua Kompolnas ya, juga tidak bisa dipisahkan dari sosok Pak Mahfud begitu ya. Tentu itu punya dasar dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Tapi saya juga bisa melihat dalam konteks bahwa tadi kan Pak Mahfud memberikan dua arah ya. Satu yang ingin FS diberikan hukuman begitu ya. Tapi satu di sisi lain juga ada yang ingin memperingan hukuman. Nah ini yang perlu mungkin juga tegaskan bahwa kedua hal itu ketika keluar dari konteks-konteks yang normal itu akan mengganggu independensi hakim kan tentu saja, baik dari sisi yang mencoba memperberat hukuman maupun yang memperingan hukuman gitu. Nah karena itu akan mengganggu kemandirian hakim. Nah kalau kita lihat sebagai indikasi-indikasi di persidangan ya, hakim masih tetap memegang otoritas gitu ya, masih terlihat hakim menjalankan persidangan secara berimbang, kemudian memberikan kesempatan pada kedua belah pihak secara adil begitu ya. Jadi kalau dari indikasi itu sebenarnya tampak depannya, ya saya kira gerakan-gerakan tadi yang disebut Pak Mahfud sebagai gerakan bawah tanah itu belum mengganggu hakim gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau kita lihat dari awal perkara ini memang kan erat kaitannya ya Mas Budiman dengan
ketersinggungannya ya dengan terganggunya kemandirian peradilan gitu ya. Ya, dari berbagai pihak, apakah yang membangun statement di luar persidangan, apakah kemudian juga tadi pihak-pihak yang tidak terlihat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita angkat ya dalam di awal persidangan ini. Tapi pertanyaan saya gini, Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan punya tugas antara lain untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman. Sekarang begitu banyak komentar, begitu banyak sinyalemen dan lain sebagainya. Apa sih yang mau dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman ini benar-benar mandiri? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya. Masih bersama saya Budiman Tandrojo di Satu Meja The Forum. Saya ke Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial. Bung Miko, apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk meyakinkan publik bahwa kemudian pengadilan betul-betul independen? Ya, pertama kalau kita bagi ada dua Mas Budiman. Satu, langkah aktif dan langkah pasif ya. Langkah aktif itu seperti yang kita sudah pernah bahas ya, menunjukkan tim pemantau, baik secara tampak maupun tidak tampak misalnya ya. Kemudian juga berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk kita menjaga dan memberi kepastian bahwa hakim bertindak secara mandiri. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang perlu dilihat bahwa Komisi Yudisial juga melakukan langkah-langkah pasif. Dalam arti bahwa Komisi Yudisial membatasi diri. Misalnya, laporan dari Kuat Ma'ruf. Hingga hari ini memang kita belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan. Atau yang kedua, video viral di TikTok misalnya gitu ya. Itu kan juga kita belum bisa melakukan pemeriksaan. Karena memang ada ketentuan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap hakim itu sebisa mungkin tidak mengurangi kebebasan hakim yang sedang memimpin persidangan. Oke. Gitu. Jadi langkah pasifnya adalah ketika Komisi Yudisial memang memberikan ruang untuk tidak menjalankan pemeriksaan terlebih dahulu sampai kemudian proses peradilan itu selesai gitu. Nah, tapi yang ketiga yang paling penting juga adalah tanggung jawab ya, kemandirian peradilan itu kan bukan tanggung jawab Komisi Yudisial semata ya, tapi juga ada Mahkamah Agung dan juga semua pihak gitu. Terutama kalau konteksnya hari ini ketika kita ingin menelusuri gitu ya siapa yang melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, ya itu tentu ada konteks penegak hukum di situ gitu. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, tentu ada peran-peran Komisi Yudisial di situ dan tadi saya sebutkan sebagai langkah aktif dan langkah pasif itu gitu. Oke, baik, Bung Sugeng, kalau menurut catatan Anda ya, apa kekuatan Sambo yang begitu besar pada masa lalu dan kemudian sekarang bermain untuk mencoba melobi, mempengaruhi dan lain sebagainya, itu siapa sih yang paling berpotensi untuk melobi itu? Melobi, kejaksaan gitu ya. Jadi yang saya dengar ya, tapi saya tidak mau sebut ya. Tapi Anda tahu ya? Saya dapat informasi itu ya. Itu dia juga tersebut sebagai salah satu mantan Satgasus. Ya. Mantan Satgasus? Ya, mantan Satgasus ya, saya mengatakan ya. Dalam 421 orang itu dia salah satunya. Oke, ini apakah kemudian ini juga dijadikan bargaining ya, catatan-catatan dari Sambo sebagai ketua Satgas untuk bernegosiasi? Kalau itu analisis saya, ya. Kalau bahwa ada yang melobi itu saya mendengar dan ada disebut nama, tapi saya tadi kan diminta sebut ya. Saya kan belum melakukan pendalaman. Kalau saya sudah cukup pendalaman saya buka, ya. Saya juga tidak mau keliru gitu ya. Nah, di dalam yang saya mendengar internal nggak menghendaki Sambo itu juga mendapatkan hukuman maksimal internal ya. Internal mana? Kepolisian. Oh, kepolisian. Ya tidak menghendaki juga. Oh, tidak menghendaki juga. Iya, ya. Kenapa? Ya kalau misalnya terjadi dia mendapatkan hukuman maksimal dan merasa dia dalam tanda kutip ditinggalkan, dia bisa ini dong. Bisa apa? Tanya aja, bisa kemudian kecewa, ya, kecewa kemudian dia bisa membuka informasi yang sumber daya informasi yang dia miliki, ya. Indikasinya kan dalam proses pemeriksaan kan soal LHP 7 April itu kan keluar. Kemudian ketika dikonfirmasi dalam persidangan dia dan Hendra mengatakan membenarkan, tetapi entah berapa saat kemudian, seminggu kemudian menyatakan, oh saya sudah tidak berwenang. Oke. Ya, saya sudah tidak berwenang. Kalau dalam analisis saya itu pembicaraan menyatakan tidak berwenang, saya rasa ada pembicaraan. Ada pembicaraan negosiasi supaya ya? Anda tidak bicara lagi gitu loh ya. Atau dia memberi sinyal.
Karena kalau misalnya dalam pertimbangan hukum, LHP tersebut dengan keterangan Sambo dan Iwan Kurniawan, itu kan 2 alat bukti yang minimal. Oke, baik. Artinya ini menjadi bagian dari proses negosiasi. Betul, negosiasi ya, hukum. negosiasi. Bung Martin, Anda yakin nggak bahwa kemudian majelis itu bisa betul-betul independen, memutuskan sesuai dengan fakta persidangan dan bebas betul dari berbagai lobby, berbagai pengaruh apapun juga? Itu kan suatu keharusan ya. Keharusan. Tapi Anda yakin? Kalau dibilang yakin, saya wajib meyakini. Wajib meyakini. Karena apa? Karena hanya beliau-beliaulah yang menjadi majelis hakim di perkara 5 orang terdakwa inilah yang memang memiliki tanggung jawab dan juga kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan bukti, berdasarkan keyakinan, dan berdasarkan demi keadilan, berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, tadi kalau mengenai intervensi ataupun lobby-lobby, ya, saya pikir memang sulit untuk dibuktikan. Susah. Namun yang kelihatan ya, yang baru-baru saja terjadi ini kan sebenarnya ada semacam teror. Untuk hakim ya. Misalnya apa yang dalam video itu? Dalam bentuk video yang antara narasi dalam caption itu jauh berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh terduga hakim Wahyu Iman gitu ya. Dan kalau kita lihat angle-nya, itu kan yang mengambil orang terdekat dari terduga Wahyu Iman, yang mulia hakim Wahyu Iman Santoso. Itu bagian dari operasi ya? Nah, makanya saya bilang, saya pernah menulis artikel di Kompas TV, ternyata perpanjangan tangan orang jahat ataupun diduga mafia itu ada di mana-mana. Bahkan circle terdekat penegak hukum dalam hal ini terduga hakim Wahyu Iman Santoso ada gitu loh. Makanya ini membahayakan. Dan mudah-mudahan sih itu bukan dari kelompoknya para terdakwa. Kalau lihat penjelasan dari Sugeng dan Bung Martin, memang Sambo masih punya kekuatan, masih punya network untuk mencoba mempengaruhi baik di panggung depan lewat Bang Rasa Mala, tapi ada panggung-panggung belakang. Gimana agak merespon sinyalemen seperti itu? Ya sekali lagi Mas Budiman, kalau buat saya sih prinsipnya diskusinya mesti lebih konkret gitu. Jadi susah juga kita kalau statement-statement itu disampaikan secara tersamar gitu ya. Ada gerakan di bawah tanah, di belakang layar. Siapa, gerakannya apa, ngapain dia, laporkan gitu loh, supaya itu jadi konkret gitu. Nah kalau saat ini sendiri kan Pak Sambo ada di dalam tahanan, sudah diberhentikan dari kepolisian, tidak punya status lagi sebagai polisi. Saya nggak tahu lagi bagaimana caranya menjelaskan. Artinya begini, kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi ya dibuka saja, langsung saja disebut secara detail, apalagi yang dikhawatirkan. Kalau memang belum didalami, ya dalami dulu, baru kemudian menyampaikan pernyataan. Kan tapi begitu, diungkapkan oleh seorang Menko Polhukam loh itu. Ya bukan cuma Menko Polhukam, Mas Sugeng juga barusan mengungkapkan juga kan dari perspektif Mas Sugeng. Sebelum didalami sudah ditanya, sudah menerima diundang informasi. Dulu ke sini. Betul, sudah menerima data, sudah menerima informasi. Kalau memang data dan informasi itu ada dan dirasa cukup valid, dibuka saja, di follow up lebih lanjut, diproses secara hukum. Karena soal ini bisa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, yang kita harapkan dia bisa menghasilkan kualitas hukum, kualitas penegakan hukum, dan kualitas keadilan yang baik. Jangan sampai ini terganggu. Gitu. Baik, kembali ke Bung Miko Ginting. Bung Miko Ginting, jadi salah satu tugas dari Komisi Yudisial kan sebenarnya menjaga agar independensi hakim tidak terganggu, tidak terteror. Lalu gimana upaya konkret proteksi terhadap majelis hakim yang kemudian tadi Bung Martin mengatakan sudah terteror dengan munculnya video gitu, wacana soal safe house. Apa yang akan dikerjakan oleh Komisi Yudisial untuk memproteksi hakim-hakim yang sedang menyidangkan perkara yang memang menjadi perhatian publik? Ya, pertama tadi tentu ada langkah-langkah yang saya katakan langkah pasif ya, Mas Budiman, untuk kita menahan diri untuk tidak memeriksa hakim selagi dia memimpin persidangan. Itu yang pertama. Jadi itu juga bagian dari proteksi terhadap kemandiriannya. Yang kedua, saya kira juga ini satu sisi ya yang perlu kita pikirkan bersama-sama gitu. Ketika kita mengangkat isu soal bentuk proteksi safe house misalnya atau pengawalan melekat pada hakim, ketika itu hakim menolak karena ya satu pengamanannya dirasa cukup gitu ya. Kedua memang ada, kalau saya baca itu ya, ada soal ketidakpercayaan gitu. Dan saya rasa itu lumrah karena ini kan melibatkan aparat kepolisian kan. Belum tentu kemudian ada reaksi dari aparat kepolisian yang lain, tapi bahwa kemudian pengawalan itu dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap hakim, nah itu menjadi polemik nih karena bagi hakimnya sendiri, apakah nyaman gitu misalnya kalau kita mengusulkan pengawalan melekat dari pihak kepolisian gitu, apakah justru hakim ini tidak percaya dan tidak independen pada akhirnya gitu kan. Nah saya kira
ini juga penting untuk kita dudukkan bersama gitu ya. Bagaimana proteksi negara terhadap hakim nih. Dalam bentuk konkretnya juga tadi, apakah memang ya kalau kondisi idealnya ya aparatur penegak hukum, aparatur kepolisian gitu. Tapi dalam kasus-kasus yang melibatkan aparatur kepolisian gitu ya. Nah, ini apakah memang masih relevan atau tidak gitu. Tapi bahwa keamanan terhadap hakim bisa kira ya, dalam perkara ini apakah itu benar ya skenario gerilya bawah tanah itu, saya kira ini mendapatkan urgensinya ya, karena kita sudah melihat indikasi-indikasinya dengan video TikTok dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini sudah menjelang tahap akhir sehingga eskalasinya ya pasti akan meningkat gitu ya. Bung Miko, video TikTok itu menurut pandangan Anda ini bagian dari teror, bagian dari memengaruhi kemandirian atau orang iseng sih? Satu, bahwa ada kesengajaan untuk melempar itu di TikTok dengan caption-caption dengan narasi yang tidak berhubungan dengan audio itu ya, Mas Budiman. Nah, tapi untuk melihatnya secara objektif kan kita perlu menguji keutuhannya. Jadi kita juga tidak mau menerima, Komisi Judisial dalam hal ini tidak mau menerima cuplikan-cuplikannya saja. Tapi kita ingin melihat secara utuh videonya sebenarnya, misalnya gini, cuplikan itu kan hakimnya ngomong misalnya menit ke-3 sampai menit ke-4. Menit pertama sampai menit 10 itu apa yang diomongkan misalnya. Nah, ini yang mau kita lihat, sehingga responnya, apakah responnya pengawasan hakim karena ada dugaan pelanggaran kode etik hakim, atau respon yang lain, yaitu bentuknya advokasi hakim. Nah, ini sedang kita uji di ahli forensik digital ya, untuk melihat keutuhan pertama, dan kedua kelengkapan dari video tersebut gitu. Oke, baik. Saya telah tergabung dengan Roni Talapesi yang baru saja selesai membacakan pembelaan di persidangan. Saya akan tanya kepada Bung Roni Talapesi. Bung Roni, sudah mendengar? Apakah Anda juga mendengar ya sinyalemen yang dilemparkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada gerakan bawah tanah atau operasi bawah tanah yang mencoba memengaruhi keputusan dari hakim, Bung Roni? Iya, Mas Budiman, dalam proses ini kan kita lihat sebenarnya sudah berjalan baik, transparan ya. Tapi ketika ada hal yang disampaikan oleh Menko Polhukam terkait dengan adanya gerakan bawah tanah, ini yang sebenarnya kami khawatirkan dari awal, Mas Budiman. Kenapa? Karena proses persidangan ini yang kami anggap dari awal sudah berjalan lancar, sudah berjalan transparan. Kami tidak mau adanya intervensi kemudian hal-hal yang mengganggu independensi persidangan. Nah, kemudian juga mengganggu jalannya proses persidangan dengan hal-hal yang mencederai ya. Nah, kalau melihat seperti ini, tentunya kan kita melihat terkait dengan tuntutan, Mas Budiman. Tuntutan di mana? Tuntutan kalau kita melihat ketika Richard Eliezer dituntut lebih tinggi daripada terdakwa yang lainnya. Kemudian kita melihat bahwa peran dari terdakwa yang lainnya aktif. Dan juga Richard Eliezer sebagai status justice collaborator kemudian ketika dituntut di atas terdakwa yang lainnya, ini yang mencederai rasa keadilan. Nah, ini yang kami hindari supaya dugaan-dugaan seperti ini tidak menjadi terjadi nyata, karena ini akan mencederai ya, Mas Budiman. Jadi kami berharap bahwa proses ini kan sedang berjalan dan kami tidak mau ada hal-hal yang seperti ini. Seperti itu, Mas Budiman. Tapi gini, Bung Roni, jadi ini kan Anda tadi mengatakan bahwa Eliezer dituntut hukuman lebih tinggi dan Anda tadi bersama dengan Eliezer juga menyampaikan pembelaan agar diberikan hukuman yang lebih ringan. Tapi persisnya apa sih poin-poin yang disampaikan oleh Eliezer maupun Roni Talapesi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan.
apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Oke, kembali ke Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Saya ingin Anda mengelaborasi ya perkataan dari Richard bahwa dia dicampakkan kejujuran, ya hanya menjalankan perintah kemudian dicampakkan dan kejujuran tidak dihargai dan lain sebagainya. Apa sebetulnya pesan yang akan disampaikan oleh Richard Eliezer dengan dalam pembelaan tadi? Iya Mas Budiman. Pledoi pribadi Richard Eliezer ini ditulis tangan di Rutan Bareskrim dan saya juga tadi baru mendengar terkait dengan pembelaan Richard Eliezer. Kalau yang saya tangkap Mas Budiman terkait dengan rasa keadilan, dengan apa yang sudah dia pertaruhkan, dengan kejujurannya dia konsisten membantu proses persidangan berjalan lancar. Kemudian ini dihargai dengan tuntutan 12 tahun ya. Kalau saya lihat judulnya seperti itu ya. Harga kejujuran, sebuah kejujuran ya, 12 tahun penjara. Jadi ini menggambarkan suara hati dari seorang Richard Eliezer yang mewakili rakyat kecil di dalam hal ini mencari keadilan, Mas Budiman. Oke, tapi gini, Bung Roni, jadi, kalau kita bandingkan ya, strategi pembelaan dari tadi ya dari Bung disampaikan oleh Rasa Mala Aritonang itu kan tebal banget tuh, hampir 1000 halaman ya, dan sidangnya cukup lama. Sekarang Anda dan Richard itu begitu pendek itu sebetulnya. Ini ada sangat confident gitu untuk mengatakan bahwa hakim akan memperingan hukuman atau sudah cukup begitu aja sih sebetulnya? Gimana Bung Roni? Mas Budiman sejak dari awal sikap konsisten Richard Eliezer sama seperti dengan penasihat hukum. Kami berkomitmen konsisten membantu proses persidangan ini berjalan lancar sesuai dengan asas peradilan cepat, murah, sederhana. Kami melihat bahwa majelis hakim sudah mengetahui fakta-fakta persidangan. Jadi tanpa kami harus membacakan atau kami menguraikan kembali ya. Menurut kami, hemat kami bahwa majelis hakim sudah mengetahui. Kami langsung pada pokoknya saja terkait dengan analisa hukum. Terkait dengan analisa hukum ini kan kita sedang memperjuangkan pasal 51 ayat 1 kemudian pasal 48. Nah itu tadi kita sudah sampaikan Mas Budiman juga terkait Richard sebagai alat. Nah, sebagai alat ini juga sudah terungkap di dalam persidangan. Ahli dari jaksa penuntut umum maupun ahli dari pihak dari kita dan juga terkait dengan sikap batin itu juga ahli dari jaksa penuntut umum psikologi juga menyampaikan sikap batin dari Richard Eliezer bahwa dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi sama seperti ahli yang kita sudah hadirkan yaitu Mbak Lisa. Kemudian diperkuat juga dengan Profesor Frans Magnis Suseno yang menyampaikan sebagai guru besar filsafat moral menyampaikan bahwa Richard Eliezer mengalami dilema moral atau kebingungan ketika berhadapan dengan saudara Ferdi Sambo pada saat itu. Oke, baik Bung Roni Talapesi. Kita geser ke Bung Rasa Mala Aritonang. Tadi dalam pembelaan Ferdi Sambo dan juga kuasa juga mengatakan sama sekali tidak ada unsur perencanaan terhadap
Yosua sebetulnya. Meskipun jaksa mengatakan ada. Sebetulnya apa dasar mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan berencana itu? Ya pertama kalau untuk Bu Putri Chandrawati, Mas Budiman, dari kesempatan pertama kita bersidang pada proses pembuktian sampai dengan akhir, memang dari fakta-fakta yang disajikan di hadapan persidangan itu tidak menampilkan bagaimana sebenarnya kontribusi atau peran aktif dari Bu PC terhadap terjadinya peristiwa kalau konstruksinya 340 dengan sengaja, sebelumnya dengan rencana untuk menghilangkan nyawa dalam hal ini Joshua. Jadi apakah Bu PC punya niat untuk menghabisi Joshua? Tidak ada niat. Tidak ada. Secara konkret apakah ada perbuatan yang secara nyata menuju pada maksud menghilangkan nyawa Joshua? Juga tidak ada. Pada pertemuan di tanggal 7 jadi peran ketika PC apa sebetulnya? Kan yang berkembang sekarang kan seolah-olah PC itu dianggap punya peran penting karena melaporkan kepada suaminya yang kemudian dengan laporan itu Pak Ferdi Sambo melakukan tindakan yang secara emosional. Dianggap dia memprovokasi. Padahal kalau kita mau berpikir secara logis, seorang perempuan, seorang istri yang mengalami kekerasan seksual pasti dia harus melaporkan peristiwa itu kepada siapa lagi. Tidak mungkin dia melaporkan kepada tetangganya, dia laporkan pada suaminya. Bahwa ada ekses yang dilakukan oleh suaminya tentu itu di luar daripada proyeksi dia hanya melaporkan itu saja. Pada saat peristiwa kejadian itu terjadi, Bu Putri sendiri berada di dalam kamar. Itu real, ada pada fakta persidangan begitu. Jadi memang nggak ada perencanaan sama sekali ya? Untuk Bu PC sama sekali tidak ada. Bung Ferdi juga nggak ada? Untuk Pak Ferdi Sambo kemarin kami sampaikan betul ada peristiwa penembakan. Betul ada munculnya korban Joshua. Tetapi konstruksi pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah 340 Junto 55 ayat 1 ke 1 yang itu berkaitan dengan bersama-sama. Sementara kalau kita lihat misalnya penjelasan Jampidum soal adanya intellectual dader, adanya eksekutor dalam hal ini adalah Richard, maka konstruksinya sebenarnya menggunakan ayat kedua, 55 ayat 1 yang kedua. Nah ini tidak dimuat di dalam dakwaan. Baik. Kita punya isu serius karena tidak mungkin pidana dijatuhkan, Mas Budiman, tidak bersandar pada surat dakwaan. Harus pada dakwaan. Baik, tidak ada perencanaan. Baik, kembali ke Bung Roni Talapesi. Jadi kalau menurut Bang Rasa Mala Aritonang sebetulnya tidak ada sama sekali sebetulnya perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo terhadap Joshua Huta Barat. Gimana, Bung? Dan itu ya eksekutornya adalah Richard Eliezer. Bagaimana pihak Eliezer menanggapi itu? Ya kalau itu kan pendapat dari rekan Rasa Mala ya. Kita kan menghargai apa yang menjadi pembelaan dari rekan Rasa Mala. Tetapi kan kita berpatokan terhadap fakta persidangan. Dari mana rangkaian peristiwa dari Rumah Saguling, kemudian dari Duren 3. Nah, ini sebenarnya sudah tergambarkan ya, Mas Budiman, terkait dengan peran dari para setiap terdakwa ya. Tetapi sekali lagi bahwa ini kan argumentasi ini kan yang sudah berbulan-bulan dari para penasihat hukum ini kan sudah menyampaikan kepada publik ya. Dan saya pikir bahwa publik sudah mengerti karena apa? Persidangan ini kan ditonton oleh berjuta pasang mata publik yang menyaksikan persidangan ini secara terbuka. Sehingga publik ini bisa menilai, Mas Budiman, terkait dengan fakta setiap fakta persidangan ya. Jadi hal-hal yang saya pikir bahwa tidak bisa ditutupi ya. Tetapi sekali lagi tanpa mendahului dari proses hukum ini dan terkait dengan keyakinan hakim, tentunya kita berharap bahwa kita menunggu ya, bahwa bagaimana putusan majelis hakim. Seperti itu Mas Budiman. Baik, terima kasih Bung Roni Talapesi ya telah bergabung di Satu Meja The Forum secara online. Saya akan balik kepada Bung Martin Simanjuntak ya. Tadi dalam pembelaan dari Putri, dia juga mengatakan bahwa mengaku diperkosa, terjadi kekerasan seksual, bahkan kemudian dianiaya ya. Sementara versi jaksa yang terjadi adalah perselingkuhan. Gimana tanggapan dari keluarga? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantojo di Satu Meja The Forum. Kembali Bung Martin Lukas Simanjuntak.
Putri Chandrawati dalam pembelaannya jelas menyebutkan bahwa terjadi pemerkosaan, terjadi kekerasan seksual, bahkan terjadi apa yang disebut mungkin penganiayaan. Sementara jaksa pada sisi lain mengatakan terjadi perselingkuhan. Versi keluarga terhadap berbagai tudingan atau dakwaan ini seperti apa? Yang pasti ya keluarga itu kecewa ya karena dalam kesempatan terakhir untuk mengakui perbuatannya tanpa embel-embel, ternyata terdakwa Putri Chandrawati masih saja melakukan fitnah kepada orang yang sudah dibunuh gitu. Jadi mau dibunuh 2 kali. Nah, mengenai pemerkosaan tadi yang disampaikan oleh rekan Rasmala, apakah Putri Chandrawati dapat dipersalahkan ketika dia mengaku diperkosa ya? Kalau itu fakta memang nggak bisa dipersalahkan. Yang masalah sekarang adalah kan tidak ada bukti. Selain klaim sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Bahkan pernah saya minta, ya udahlah kalau visum nggak ada, udahlah kita ibaratnya memaklumi lah. Karena kan walaupun selama ini selalu minta dimaklumi terus gitu ya. Minta DNA-nya aja 1 titik punya Joshua itu kan juga tidak bisa diberikan. Padahal kan Rumah Magelang dikuasai oleh para terdakwa melalui keluarganya. Nah, tentunya melalui forum ini juga saya meminta nanti ketika majelis hakim memutus perkara ini kan karena semua pihak sudah diberikan kesempatan. Jaksa yakin bahwa melalui surat tuntutannya penyebab karena diminta motifnya adalah pemerkosaan, akhirnya jaksa menyimpulkan lain dan justru menyerang keluarga korban dan juga menyerang terdakwa. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita analisa dari surat tuntutan tersebut, ini kan akhirnya kontraproduktif di dalam surat dakwaan yang Putri itu mengaku sebagai korban pemerkosaan. Kalau dia berbohong kepada suaminya, maka dapat disimpulkan Putri Chandrawati itulah sebagai pemicu tindak pidana peristiwa pembunuhan berencana. Maka tidak boleh dihukum sama seperti penyerta yang lain yaitu Kuat dan Riki. Baik. Bung Rasamala, jadi keadilan seperti apa sekarang yang diharapkan baik oleh Verdi Sambo maupun oleh Putri Chandrawati bisa terwujud dalam panggung persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti ini? Mas Budiman, kita sudah menghadirkan semua fakta dan bukti itu baik dari sisi jaksa penuntut umum, dari sisi kami penasihat hukum, pembelaan juga sudah disampaikan, surat tuntutan sudah disampaikan. Harapannya tentu kita memberi kesempatan kepada majelis hakim nanti untuk bisa secara jernih mempertimbangkan semua yang sudah disajikan di persidangan dan mengambil keputusan secara adil. Adil tentu bagi masyarakat, korban tentu saja, tetapi yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan juga tentu bagi terdakwa. Prinsipnya sekali lagi harapan kami Mas Budiman ini waktunya tidak panjang lagi, sudah mulai dekat keputusan. Jangan sampai ada distorsi dalam periode ini, ada gangguan, biarlah supaya kita ini menjadi perhatian luas di masyarakat, jadi sama-sama supaya kita bisa mendapatkan kualitas keadilan yang betul-betul betul-betul berkualitas substansial untuk semua kita. Baik, Bung Rasamala Aritonang. Saya kembali ke Miko Ginting. Bung Miko, melihat perjalanan sidang seperti yang ada sampai sekarang, dan ini jadi banyak orang berharap ini menjadi momentum ya pulihnya kepercayaan publik kepada kekuasaan kehakiman. Apa yang Komisi Judisial sarankan agar kepada hakim untuk merespon ekspektasi publik agar ini momentum untuk pulihnya kepercayaan publik kepada kekuasaan kehakiman itu sendiri? Ya, pertama tentu majelis hakim ya mengerti bahwa sangat memahami ya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian koridor peraturan perundang-undangan dan juga keadilan yang harus diberikan kepada baik korban maupun masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ini juga himbauan bagi kita semua ya, terutama tidak hanya bagi pihak yang berperkara langsung di persidangan, tapi juga bagi pihak-pihak yang tidak langsung ya berkaitan dengan perkara ini begitu ya, untuk kemudian menahan diri gitu. Nah, ini menahan diri ini dalam artinya kita kan sudah memilih ya hakim dan pengadilan sebagai penengah ya dalam konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, ini saya kira penting juga karena bagaimanapun respon Komisi Judisial, bagaimanapun respon Mahkamah Agung, bagaimanapun respon misalnya para penegak hukum, tanpa kesadaran bahwa kita harus menahan diri, maka itu juga akan jadi sia-sia. Yang terakhir Mas Budiman, yang penting juga adalah untuk memberikan jaminan keamanan bagi hakim ya. Pertanyaannya adalah bagaimana setelah putusan ini dijatuhkan? Ya, apa jaminan bagi hakim untuk kemudian punya keamanan, punya kenyamanan begitu. Nah, ini kan juga pasti dipertimbangkan oleh hakim kan, tidak hanya ketika menjelang putusan, tapi pasca putusan.
Ini juga jadi concern kita bersama ke depan. Oke, baik Bung Miko Ginting. Saya ke Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch ya. Tadi kan Bung Miko mengatakan pasca putusan bagaimana keselamatan dari hakim dan sebagainya. Menurut Anda, setelah putusan ini kemudian dijatuhkan, semuanya akan kembali normal, menjadi ada perbaikan yang signifikan di tubuh kepolisian, maupun di tubuh kejaksaan, maupun di tubuh kekuasaan kehakiman, atau Anda lihatnya seperti apa? Pasca putusan Sambo, saya melihat tidak ada, setelah kasus Sambo pun bergulir ya, tidak ada juga sesuatu yang bermakna untuk melakukan satu reformasi internal. Tidak ada? Belum tampak. Belum tampak? Belum tampak. Tapi ada harapan? Ya? Harapan, saya justru agak pesimis ya. Jadi begini loh ya. Kan harusnya momentum Sambo ini ketika dia terkena kasus, ditindak, prosesnya sudah baik. Oke. Tetapi kan kemudian yang diharapkan lagi adalah adanya bersih-bersih di dalam ya. Ternyata kan tidak. Hari ini ada kasus tambang dibuka, IPW mendapatkan laporan juga kolaborasi antara oknum polisi dengan pengusaha tambang untuk menekan pihak pengusaha lain, ya. Kemudian saling melindungi di antara para perwira tinggi, ya, supaya dengan tujuan tidak gaduh, ya. Mereka masing-masing tahu borok. Jadi artinya tidak terlalu banyak harapan perbaikan dalam tubuh kepolisian ya. Iya, Kira-kira begitu Sung ya. Iya. Oke, thank you Mas Sugeng, Bung Martin, Bung Rasa Mala dan Bung Miko Ginting. Terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Di depan mahkamah tuntutan telah dibacakan, pembelaan telah disampaikan. Tinggal menunggu palu hakim diketukkan. Sebelum palu diketukkan, pertarungan kepentingan bisa saja terjadi. Kemandirian kekuasaan kehakiman bisa saja hanya utopi, tapi bisa saja menjadi nyata. Semua tergantung pada majelis hakim. Inilah pertaruhan, tapi yang pasti rasa keadilan dan rasionalitas publik tak bisa lagi dihianati. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.